Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengenal sudut. Apa itu dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk materi yang pertama itu ya sudut siku-siku. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang sudut siku-siku, kita belajar dulu ya sudut yang ada di sekitar kita. Nah, kalian mungkin sering mengatakan pojokan permukaan meja atau pojokan buku kan? Nah, pojokan permukaan meja dan pojokan buku tersebut adalah contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh gambar meja. Nah, itu ada sudutnya ya, ada sudut pojokan permukaan meja. Nah, itu tuh sudut meja gitu. Terus di situ ada gambar buku. Buku ada pojokan buku. Nah, dapatkah kalian menemukan sudut pada benda di sekitar kalian? Kalian coba ya, temukan sebanyak-banyaknya. Oke, yang selanjutnya ayo kita mengingat kembali. Nah, di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang bangun datar bukan? Nah, untuk mengingat kembali pemahaman kalian, kita lengkapi ya tabel berikut ini dengan nama bangun datarnya dan banyaknya sudut yang dimilikinya. Nah, di sini ada gambar bangun datar. Nah, ini kalian isi ya. Nah, sekarang kita cek ya jawabannya. Yang pertama, gambar bangun datar yang pertama itu apa? Ya betul ya, gambar yang pertama itu persegi panjang. Banyaknya sudut yang dimilikinya itu ada 4 karena memiliki 4 sudut. Lalu gambar bangun datar yang kedua ada nama bangun datarnya apa? Ya betul ya, itu jajar genjang. Jumlah sudutnya ada 4 karena memiliki 4 sudut. Nah, gambar yang ketiga, nama bangun datarnya yaitu segi 5, memiliki 5 sudut karena bangun datar ini memiliki 5 sudut ya. Oke, baik anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar tentang sudut siku-siku. Pernahkah kalian memperhatikan bingkai foto yang kalian temuin di rumah kalian atau di sekolah? Nah, ini nih gambarnya. Nah, bagaimana sih cara tukang kayu itu memastikan pojok bingkai yang mereka buat itu sudah membentuk sudut siku-siku? Mari kita cek jawabannya. Nah, ternyata para pembuat bingkai foto itu menggunakan penggaris siku-siku untuk memastikan bahwa pojok bingkai yang dibuat itu sudah membentuk sudut siku-siku. Nah, ini di sini ada penggaris sudut siku-siku itu, penggaris siku-siku itu. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menjadi detektif sudut. Nah, teman-teman, kali ini aku akan mengajak kalian untuk bermain peran menjadi detektif. Tugas utama kita adalah menentukan sebanyak mungkin sudut yang ada di sekitar kita dan menentukan sudut yang kita temukan itu merupakan sudut siku-siku atau bukan. Nah, langkah-langkahnya yaitu ambil sehelai kertas, lalu lipatlah seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ambil sehelai kertas, lalu bentuk kertas itu bebas ya. Kemudian lipat mendatar. Nah, selanjutnya lipat secara vertikal seperti ini ya. Nah, sudut yang berbentuk dari kegiatan melipat kertas, nah sudut yang berwarna merah tersebut adalah sudut siku-siku. Nah, mari kita cek jawabannya. Nah, benar ya. Benar bahwa sudut yang terbentuk dari hasil lipatan kertas tersebut sebagai sudut siku-siku. Nah, sudut yang berwarna merah pada gambar tersebut
Itulah yang disebut sebagai sudut siku-siku. Oke anak-anak, selanjutnya kalian temukan sudut-sudut yang ada di sekitar kalian ya. Lalu periksa sudut tersebut menggunakan lipatan kertas yang sudah kalian buat tadi. Kemudian coba kalian perhatikan apakah sudut yang kalian temukan itu termasuk sudut siku-siku atau bukan. Nah, kemudian jawabannya kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sudut siku-siku bersama Ibu Rahma. Nah, kalian tahu nggak apa sebenarnya sudut itu? Dan apakah setiap pojok benda dapat dikatakan sebagai sudut? Nah, agar lebih jelas, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sudut siku-siku bersama Ibu Rahma. Nah, kalian tahu nggak apa sebenarnya? Di sini Ibu mempunyai gambar tempat pensil. Nah, apakah pojok kotak pensil ini termasuk sudut? Nah, apakah pojok kotak pensil seperti gambar di atas itu dapat dikatakan sudut? Agar lebih jelasnya, mari kita bahas di slide berikutnya. Nah, apa sih sudut itu? Nah, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Nah, titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, menurut kalian, tadi gambar tempat pensil itu termasuk dengan sudut atau bukan? Betul, bukan. Karena apa? Karena pojok pensil tersebut tidak memiliki titik sudut. Kan tadi apa penjelasannya? Daerah yang dibentuk oleh dua garis. Oke, jadi kan tempat pensil mah nggak termasuk karena tidak bertemu dengan garis, titik garis. Nah, di sini Ibu mau nyoba kalian untuk berlatih. Nah, di sini ada perintah berikan tanda centang pada jenis sudut yang sesuai dengan setiap jenis dalam benda berikut ini. Selamat mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengukur dan juga membandingkan sudut. Disimak baik-baik ya. Pada materi kali ini diharapkan kalian mampu mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat dan juga membandingkan besar sudut. Baik, selanjutnya ayo menyimak. Di PPT sudah terdapat gambar tarian tradisional yang bernama Tari Pakarena. Tari Pakarena ini merupakan tari tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah mulai berkembang sejak zaman Kerajaan Gantarang dan salah satu ciri khas dari tari tradisional ini adalah para penarinya yang membawa kipas. Baik, selanjutnya tadi keunikan dari tari Pakarena ini adalah para penarinya yang membawa kipas. Nah, kipas yang biasa digunakan oleh para penari tari Pakarena adalah kipas lipat. Kipas lipat dapat dibuka dengan lebar sesuai keinginan, seperti gambar yang ada di PPT. Kipas 1, kipas 2, kipas 3, dan juga kipas 4 itu terbuka lebar tergantung orang yang menggunakannya. Menurut kalian, kira-kira kipas manakah yang terbuka paling lebar? Lalu, bagaimana cara kita membandingkan seberapa lebar kipas-kipas tersebut terbuka? Supaya kalian lebih paham dan juga tahu, simak penjelasan yang akan Ibu berikan. Anak-anak, kalau kalian perhatikan, kipas-kipas yang terbuka lebar tersebut membentuk sudut loh. Seperti pada materi sebelumnya, kalian sudah dikenalkan macam-macam sudut. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan juga sudut tumpul. Jadi, kalian dapat membandingkan seberapa lebar kipas terbuka dengan cara membandingkan sudut yang dibentuk pada kipas itu. Anak-anak, kalau kalian perhatikan, kipas-kipas yang terbuka lebar tersebut membentuk sudut halnya dengan panjang, berat, dan juga volume. Besar sudut juga memiliki satuan. Satuan yang digunakan untuk mengukur besar sudut adalah derajat. Dan alat ukur yang digunakan disebut busur derajat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian busur derajat. Di antara kalian pasti ada yang sudah pernah melihat
alat ukur busur derajat atau mungkin ada yang punya alat ukur busur derajat. Nah, kali ini kita akan mengenal ada bagian-bagian apa saja sih yang ada di busur derajat. Yang pertama yaitu skala bagian luar. Kalian bisa perhatikan dengan baik gambar yang ada di video. Yang kedua adalah titik pusat busur, itu letaknya di tengah. Kemudian ada garis dasar dan yang terakhir skala bagian dalam. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar cara mengukur sudut. Tadi di awal ada pertanyaan, kipas manakah yang terbuka paling lebar? Nah, tadi kita sudah sedikit jelaskan cara untuk mengetahui kipas mana yang terbuka paling lebar, yaitu dengan cara mengukur besar sudut yang dibentuk pada kipas tersebut. Nah, kali ini Ibu akan sedikit jelaskan bagaimana cara mengukur sudut yang ada pada kipas tersebut. Langkah pertama, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Langkah kedua, geser busur derajat sehingga garis dasar busur derajat berimpit dengan salah satu kaki sudut. Pastikan kaki sudut lainnya masih dalam. Terakhir, langkah ketiga. Kaki sudut yang berimpit dengan dasar busur derajat selalu menunjukkan 0 derajat. Selanjutnya, lihatlah kaki sudut lain yang tidak berimpit dengan garis dasar busur. Angka yang ditunjukkan kaki sudut tersebut adalah ukuran sudutnya. Jadi anak-anak, sudut yang terbentuk atau sudut yang dibentuk pada kipas tersebut menunjukkan angka 125 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak baik-baik bagaimana Ibu mempraktekkan cara mengukur sudut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mencoba untuk mengukur dan juga membandingkan sudut. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 bentuk sudut yang akan Ibu ukur dan juga alat ukur untuk mengukur sudut. Ayo, siapa yang masih ingat alat ukur untuk mengukur sudut itu apa? Alat ukur untuk mengukur sudut dinamakan busur derajat. Jadi kalau misalnya kalian akan mengukur sudut, jangan lupa siapkan alat ukurnya bernama busur derajat. Pertama, untuk mengukur sudut, kita tentukan yang menjadi titik sudut pada busur derajat dan juga pada bentuk sudutnya ya, atau pada gambar. Nah, kalau di busur yang menjadi titik sudut berada di tengah. Yang ini, atau kita sebut sebagai titik pusat busur. Oke, kemudian kalau misalnya yang berada pada gambar atau pada bentuk sudut yang menjadi titik sudut adalah yang ini ya. Kenapa disebut titik sudut? Karena pertemuan antara 2 garis. Nah, ini titik sudutnya. Kita tandai. Selanjutnya, kita tentukan nolnya atau angka nolnya dari mana. Nah, di sini di busur itu ada 2 angka yang berbeda warna ya. Ada angka yang berwarna merah dan juga angka yang berwarna hitam. Nah, kedua-duanya itu dimulai dari angka 0 sampai angka 180. Kalian jangan bingung karena kedua angka ini bisa dipakai. Angka yang berwarna hitam bisa dipakai, angka yang berwarna merah pun juga bisa dipakai, tergantung kalian memulai nolnya itu dari mana. Selanjutnya, pada gambar kita tentukan angka nolnya mau mulai dari mana. Apakah dari kanan ya ataupun dari kiri. Misalnya Ibu akan memulai angka nolnya dari sebelah kanan, berarti dari sini ya. Nah, caranya pertama kita tempatkan titik pusat atau titik sudut pada busur dengan titik sudut pada gambar secara berhimpit ya. Kemudian kita sejajarkan garis 0 yang ada pada busur dengan garis 0 pada gambar. Nah, ternyata angka yang digunakan adalah angka berwarna merah dan seterusnya angka yang dihasilkan pun juga harus berasal dari angka yang berwarna merah. Misalnya di sini ya, kita sejajarkan. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan angka 42 derajat. Baik, selanjutnya kita coba ukur gambar sudut yang kedua.
Karena tadi kita sudah memulai angka nolnya dari sebelah kanan, kita sekarang memulai angka nolnya dari sebelah kiri. Jika sudah, kita tempatkan titik sudut pada busur dan juga titik sudut pada gambar secara berhimpitan. Ya, kita sejajarkan juga angka 0 dengan garis. Ya. Nah, berarti menggunakan angka yang berwarna hitam dan seterusnya juga nanti hasilnya dari angka yang berwarna hitam. Coba perhatikan ya, garis yang ada pada gambar ini mengarah pada angka berapa? Di sini Ibu perhatikan itu mengarah pada angka 62 derajat. Jadi sudah terdapat hasil ya dari kedua gambar sudut. Untuk gambar sudut yang pertama itu ukuran sudutnya 42 derajat. Dan untuk bentuk sudut atau gambar sudut yang kedua itu memiliki ukuran sudut 62 derajat. Jadi bentuk sudut atau gambar sudut yang lebih besar yaitu bentuk sudut yang kedua, 62 derajat. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang melukis sudut. Di sini Ibu akan memberitahu bagaimana cara untuk membuat garis sudut. Nah, yang pertama, ada buat titik sudut dari satu kaki sudut seperti tampak di bawah ini. Dibuat garis lurus. Nah, yang kedua, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut yang sudah dibuat pada langkah pertama. Nah, pastikan dasar busur derajat berempit dengan kaki sudut yang telah dibuat. Nah, misalkan kita akan membuat sudut 150 derajat. Nah, buat titik pada angka 150 di busur derajat. Ingat, kaki sudut yang berempit dengan dasar busur derajat selalu menunjukkan 0. Nah, jangan sampai salah membaca skala pada busur derajat. Langkah selanjutnya yaitu angkat busur derajat, lalu hubungkan titik sudut dan titik yang dibuat pada langkah ketiga tadi dengan sebuah garis lurus. Contohnya sudah Ibu contohkan di gambar di bawahnya. Nah, sehabis itu kalian dapat memastikan ukuran sudut yang sudah kalian buat dengan busur derajat. Nah, sekarang anak-anak bisa membuat kipas dengan menggunakan garis sudut yang tadi kita sudah buat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.